Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih muamalah dalam bahasan jual beli, dan kita masih membahas terkait dengan jual beli yang dilarang. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan sebab-sebab dilarangnya jual beli, dan diantaranya adalah sebabnya gharar. Apa itu gharar? Juga sudah kita sebutkan, jual beli gharar maksudnya adalah kullu bai'in ihtawa jahalatan aw tadammana mukhataratan aw qimaran. Jual beli gharar adalah setiap jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau mengandung untung-untungan, spekulasi, atau mengandung judi. Ini adalah jual beli gharar. Dalil yang menunjukkan keharaman jual beli gharar adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli hasah. Jual beli batu, maksudnya adalah jual beli dengan melempar batu. Dan jual beli gharar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, gharar itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya juga,
itu bisa berlaku pada bendanya. Gharar bisa berlaku pada harganya. Gharar bisa berlaku ya pada serah terimanya. Dan ingat apa yang kita catat? Gharar itu berlaku pada apa saja? Ingat catatan sebelumnya. Gharar itu berlaku pada zat bendanya, ya. Ya? Ya, wujud keberadaannya, yaitu apa? Ada atau tidak adanya. Kemudian yang kedua, gharar bisa berlaku pada spesifikasi. Kemudian berikutnya, kemudian yang ketiga, gharar itu bisa berlaku pada potensi diserah terimakannya. Kemudian gharar bisa berlaku pada harganya. Berikutnya, ya, gharar itu bisa berlaku ya pada waktu serah terimanya. Ya. Waktu serah terimanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan semuanya ini dilarang karena ada sebabnya, yaitu an-niza'. Jadi alasan gharar dilarang adalah karena itu menyebabkan an-niza', yaitu persengketaan, perselisihan, pertengkaran. Demikian. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dengan ungkapan berikut ini, mafsadatu bai'il gharari hiya kaunuhu madinnatal adawati wal baghdai. Kerusakan jual beli gharar itu karena statusnya atau kondisinya yang berpotensi memunculkan permusuhan dan kebencian. Nah, ini jadi sebab dilarangnya jual beli gharar karena memang bisa memunculkan permusuhan, persengketaan, pertikaian, demikian. Wa aklil amwali bil batili, begitu juga memakan harta dengan cara batil. Kama annahu naw'un minal mukhatarati wal qimari wal maisiri alladhi harramahu Allahu fil Qur'ani. Sebagaimana bahwasanya gharar itu ya satu jenis juga dari bentuk untung-untungan judi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jual beli gharar dilarang karena sebab pertikaian, ya, karena bisa menghantarkan, menyebabkan pertikaian, perselisihan, persengketaan, permusuhan. Itu sama saja, ya. Nah, ini dilarang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, wa amman nahyu an bai'il gharari fahuwa aslun 'azimun min usul kitabil buyu'. Adapun larangan jual beli gharar adalah salah satu prinsip yang agung, prinsip yang besar dari prinsip dasar dalam jual beli, ya, kitab jual beli. Walihada qaddamahu Muslim, oleh karenanya Imam Muslim membahasnya terlebih dahulu. Karena memang ini lebih banyak, ya,
pembahasan jual beli gharar. Wa yadkhulu fihi masailu katsiratun ghairu munhasirah. Masuk ke dalam pembahasan jual beli gharar ini permasalahan yang banyak yang tidak terbatas. Bahkan dia berkembang sampai saat ini. Ya. Kabai'il abiqi. Seperti contohnya jual beli budak yang lari. Itu di zaman dulu ada yang begitu, karena dulu ada perbudakan, ya. Jadi ada budak yang lari dari tuannya, nah itu dijual. Kalau ketemu, ya silakan diambil. Ya. Yang seperti ini dilarang karena potensi keberadaannya, wujudnya itu nggak bisa dipastikan. Ya. Begitu juga wal ma'dumi, sesuatu yang tidak ada. Ya. Sesuatu yang tidak ada. Wal majhuli, dan sesuatu yang dia tidak diketahui. Wa ma la yaqdiru ala taslimihi, dan apa saja yang tidak mampu untuk diserah terimakan. Wa ma lam yatimma milkul ba'i'i alaihi, dan apa saja dari barang-barang, produk-produk yang belum sempurna kepemilikan bagi si penjual pada barang tersebut. Seperti contohnya dia sudah bayar cash, tapi barangnya belum diserah terimakan kepada dia, lalu dia jual. Ini kepemilikannya belum sempurna, dan ini potensi juga ya memunculkan pertikaian kalau dijual kepada pihak lain. Nah, nanti insya Allah rincian-rincian ini kita akan sebutkan, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa bai'us samaki fil ma'il katsiri. Menjual belikan ikan yang ada di air, dalam kolam contohnya, ya. Nah, ini nggak diketahui ikannya, yang mana ikannya, banyak ikannya. Ada pun nggak tahu juga. Oke, kita katakan airnya jernih, tapi kan sulit untuk bisa ditangkap. Airnya banyak itu maksudnya area tempat ikan itu luas, sehingga sulit untuk bisa ditangkap. Demikian, ya. Wallabani fid dar'i, begitu juga air susu dalam puting, maksudnya adalah air susu yang belum diperah. Contohnya beli air susu kambing, ya, tapi belum diperah, masih ada di kambingnya, gitu, ya. Nah, ini yang seperti ini termasuk gharar, karena bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Wa bai'il hamli fil batni, begitu juga jual beli janin di dalam perut ibunya, maksudnya perut induknya. Janin ini maksudnya adalah hewan, ya. Jual beli janin dalam hewan, dalam perut hewan. Nah, ini tidak dibolehkan, ya, karena nggak diketahui apakah potensi hidup atau mati. Bisa hidup atau mati, bisa cacat, bisa sehat. Jenis kelamin berbeda saja sudah berbeda harganya, kan gitu, ya. Nah, itu. Jadi yang seperti ini dilarang. Begitu juga wa bai'i ba'dis sabrati mubhaman. Jual beli sebahagian jenis makanan, ya, dengan cara tidak jelas, ya. Sebagian jenis makanan yang dia tidak jelas. Contohnya makanan yang dibungkus-bungkus dan tidak diketahui, tidak dijelaskan isinya. Makanya seperti ini berbahaya, ya. Kemudian wa bai'i saubin min aswabin, yaitu menjual belikan satu pakaian di antara pakaian. Contohnya ada orang yang dia
jualan pakaian masih dalam tumpukan atau masih dalam pajangan, lalu dijual sama dia. Saya jual pakaian itu. Yang mana? Itu. Nggak ditentukan. Pokoknya salah satu dari pakaian yang ada di situ. Itu tidak bisa. Karena nggak diketahui apakah ukurannya pas atau tidak pas, warnanya sesuai itu tidak sesuai, ya. Kemudian ada cacat atau tidak cacat. Nah, seperti ini gharar, ya. Itu juga, itu pakaian laki-laki itu pakaian perempuan kan gitu. Nah, ini seperti contohnya, ya, para penjual monja pakaian itu dalam bentuk bal-balan. Bal-bal, ya. Kalau orang Jawa bal-balan itu dipukulin gitu ya. Dalam bal, ya, dalam karung-karung yang nggak tahu isinya apa. Ya. Kalaupun ditentukan, oh ini isinya pakaian, pakaiannya gimana juga nggak tahu. Nah, begitu. Nah, ini mirip. Wasyatin minasyahin. Satu kambing dari kambing yang banyak. Saya jual kambing itu. Yang mana? Itu tuh yang di kerumunan itu. Ah, gitu. Nggak tahu jenis kelaminnya, nggak tahu beratnya. Nah, itu bikin nanti apa? Yang jelas gharar dan itu bikin persengketaan. Ya. Wa nadhairi dzalika dan seterusnya dan yang semisalnya. Wa kullu hadza bai'uhu batilun. Semua ini jual belinya adalah batil. Li'annahu ghararun min ghairi hajatin. Karena itu merupakan bentuk gharar tanpa ada kebutuhan. Baik, ya. Fa in da'at hajatun ilal irtikabil gharari wa la yumkinul ihtirazu anhu illa bimasyaqqatin wa kana al-ghararu haqiran jazal bai'u. Lalu beliau mengatakan, andaikan ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan gharar dan tidak mungkin, ya, bisa terpisah dari gharar tersebut kecuali dengan adanya kesulitan. Dan gharar tersebut itu hakir itu remeh. Nah, gitu ya. Maka itu boleh. Jadi gharar yang dibolehkan itu gharar yang remeh. Remeh, sepele, ya, kecil gitu dia, ya. Contohnya nggak begitu pengaruh dengan harga, gitu, nggak pengaruh dengan harga jual. Nilai harganya itu nggak pengaruh, tahu atau tidak tahu nggak masalah, begitu, ya. Maka ini boleh, walaupun dia, ya, kecil. Contohnya apa? Contohnya disebutkan di sini, walihada ajma'al muslimuna ala jawazi bai'il jubbatil mahsyuwati wa illam yara haswaha. Oleh karena itu, para ulama kaum muslimin sepakat bolehnya menjual berikan jubah. Jubah yang dibordir kalanya, ya. Walaupun nggak diketahui bordirannya secara spesifik, ya. Walau bi'a hashuha binfiradihi lam yajuz. Nah, kalau dijual secara terpisah maka dia tidak boleh. Jadi segala hal yang gharornya sedikit, ya, itu boleh untuk apa? Dijual belikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau seandainya gharornya terlalu besar, ya, dan ini potensi membuat
eh, kerugian yang besar. Nah, ini yang seperti ini dilarang. Seperti ini dilarang. Baik, berikut ini kita akan nanti menyebutkan jenis-jenis jual beli. Ya, jenis-jenis jual beli gharar. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa'lam anna bai'al mulamasati wa bai'al munabadati wa bai'a habalil habalah wa bai'al hasati wa asbil fahli wa asbahaha minal buyu'i allati ja'a fiha nususun khasatun hiya dakhilatun fin nahyi an bai'il gharari. Ketahuilah bahwasanya jual beli mulamasah, nanti akan kita jelaskan mulamasah ya. Mulamasah dari kata al-lams, menyentuh ya. Kemudian jual beli munabadah, yaitu dengan cara lempar. Jual beli ya janin dalam janin. Nah, begitu sampai begitu ya. Atau jual beli hasah, jual beli dengan lempar batu. Begitu juga jual beli sperma, yaitu sewa kawin hewan. Sewa hewan untuk kawin. Nah, gitu dia. Atau yang semisalnya dari jenis-jenis jual beli yang ada dalil khusus yang datang tentang hal tersebut, dia masuk ke dalam larangan dari jual beli gharar. Walakin unfuridat ya bidzikri ya wa nuhiya anha likauniha min bai'atil jahiliyatil masyhurati. Akan tetapi disendirikan penyebutannya dan dilarang karena itu termasuk jual beli jahiliyah yang populer. Wallahu a'lam. Jadi gini, ini disebutkan jual-jual beli model zaman dulu agar kita tahu ternyata saking banyaknya itu jual beli gharar itu dalam berbagai bentuk sehingga nama-namanya pun ada khusus ya. Demikian. Nah, inilah menyebabkan kenapa dibahas lebih dahulu oleh Al-Imam An-Nawawi dan kita pun membahasnya ya. Jadi jual beli gharar ini termasuk jual beli yang paling banyak ini bentuk-bentuknya ya. Padahal sebabnya gharar, enggak jelas. Terus dia akan memberikan dampak persengketaan, perselisihan, permusuhan, kebencian. Demikian. Ya. Nah, maka apa saja dari jual beli gharar, dan ini termasuk di dalam jual beli jasa maupun jual beli barang ya. Pokoknya jual beli produknya itu apakah jasa, layanan, ataukah dia barang, ada benda fisiknya. Maka kalau terjadi gharar itu tetap dilarang. Ya, tetap dilarang. Kalau ghararnya kecil tadi dibolehkan ya. Yang penting tidak memberikan pengaruh. Tapi kalau ghararnya besar, nah itu dilarang. Demikian. Baik, berikut ini kita akan menjelaskan bentuk-bentuk jual beli gharar zaman jahiliyah dahulu. Yang pertama adalah bai'ul mulamasah. Bai'ul mulamasah dan munabadah. Ya. Kita akan sebutkan dalilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala nuhiya an bai'ataini al-mulamasatu wal munabadatu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dilarang dari dua bentuk jual beli, mulamasah dan munabadah. Apa itu mulamasah? Amal mulamasatu fa'an yalmasa kullu wahidin minhuma sawba sahibihi bi ghairi ta'ammulin. Mulamasah itu adalah masing-masing dari pelaku jual beli itu menyentuh pakaian lawan transaksinya
tanpa, atau salah satu dari keduanya itu tanpa perhatian. Baik, sudah. Tangannya disentuh gini. Disentuh, udah yang ini ya. Nah, nggak lihat, nggak diperhatikan, jadi berapa harganya sekian. Atau harganya dulu, berapa harganya? Harganya sekian. Baik, silakan. Tangannya diturunkan, turun. Gitu, dapat, nah ambil. Harga tadi disebutkan berapa? 150.000. Gitu, kepegang kok halus gitu kan, diangkat, celana dalam. 150.000 celana dalam, coba bayangin itu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini mulamasah dari kata al-lams, yaitu menyentuh. Itu model orang dulu begitu. Ya. Apa yang disentuh itu dia yang pegang. Apa yang disentuh itu yang jadi beli. Nah, begitu ya. Baik, tanpa memilih. Adapun al-munabadzah wal munabadzatu an yanbida kullu wahidin minhuma saubahu ila al-akhar wa lam yandur wahidun minhuma ila saubi sahibihi. Munabadzah itu, jual beli munabadzah adalah masing-masing atau salah satu dari penjual atau pembeli tersebut itu melemparkan pakaiannya kepada lawan transaksinya. Dan salah satu pihak yang mendapatkan lemparan atau yang melempar itu tidak melihat kepada pakaian itu. Jadi contohnya modelnya saling tukar tapi nggak perhatian. Ya. Nah, ini bisa nanti tukar pakaian yang dia berbeda jauh harganya. Munabadzah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis yang lain, kalau tadi hadisnya riwayat Muslim, hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini wa lubsataini. Naha 'anil mulamasati wal munabazati fil bai'i. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari dua bentuk jual beli dan dua bentuk pakaian. Beliau melarang kami dari mulamasa dan munabadah dalam jual beli. Lalu beliau menjelaskan apa itu mulamasa, apa itu munabadah. Wal mulamasatu lamsur rajuli saubal akhari biyadihi bil laili au bin nahari. Wala yaqbaluhu illa bidzalika. Mulamasa itu adalah seseorang menyentuh pakaian orang lain dengan tangannya, baik itu di malam hari atau di siang hari, ya tidak menerimanya kecuali hal itu. Jadi kalau gitu disentuh jadi jual beli dan harga sekian. Nah, gitu. Kan bisa rugi. Betul enggak? Ya. Bisa rugi. Kenapa kok rugi? Ya karena enggak tahu kualitas pakaiannya. Asal sentuh. Gitu loh maksudnya ya. Ada tumpukan pakaian, ada nyentuh begitu, ya. Pokoknya kalau kesentuh, itu bukan memilih. Enggak ada pilihan di situ. Nyentuh saja, gitu disentuh. Di antara pakaian yang ada, sentuh, ambil, udah. Diambil, nggak bisa dikembalikan, harus beli. Begitu. Harga sudah pasti tadi. Nah seperti ini pasti bisa bikin tengkar, ya kan? Masa begini kayak tadi 150 celana dalam gitu kan? Ada yang mahal celana dalam 150 ada ya? Ada. Kemahalan ya. Mending gak usah pakai gitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu mulamasah, terlarang ya.
Kemudian wal munabadah. Ya, munabadah ini dalam riwayat Abu Sa'id ya. Beliau menjelaskan munabadah. Apa munabadah? An yanbidhar rajulu ila rajuli bi saubihi wa yanbidhal akharu ilaihi saubahu wa yakunu dzalika bai'ahuma min ghairi nadharin wala taradin. Munabadah itu adalah seseorang melemparkan pakaiannya kepada orang lain dan orang lain tadi melemparkan pakaian kepada dia. Jadi kayak tukar pakaian. Ya. Model dulu kan barter jual belinya. Ya. Dan model seperti itulah jual beli keduanya tanpa melihat dan tanpa ridho. Mungkin tumpuan gitu kan. Ayo sudah 1, 2, 3. Lempar gitu kan. Lempar. Satu pakaiannya Masya Allah. Ya. Jubah. Satu celana dalam tadi. Karena kalau nggak sebanding kan gitu kan, aduh nyesel pula lah yang lempar jubah tadi kan gitu kan. Jubah mahal-mahal gitu kan, ini celana dalam yang ku dapat katanya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah itu model dulu, kalau sekarang mungkin nggak ada begini ya. Yang ada mungkin modelnya apa? Kayak di pasar-pasar malam. Ya. Tapi nanti ada bayu hasah insyaallah. Bayu hasah itu penjelasannya. Ya, apa itu? Ya dengan cara modelnya adalah ambil batu lempar, kena nggak kena, gitu kan? Bisa kena, tapi yang lain yang diinginkan nggak kena, tapi kena yang lain, demikian. Nah ini yang seperti ini untung-untungan, dan itu pasti salah satunya akan mengalami kerugian, pasti yang seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah berikutnya kita akan jelaskan adalah ya bai'ul habalah, habalatil habalah, bai'ul hablil habalah. Jual beli janinnya janin. Hebat toh. Cobalah bayangkan. Jual beli janin saja diharamkan. Tahu janin? Yaitu bayi hewan yang masih dalam kandungan induknya. Itu saja itu diharamkan. Kenapa? Karena nggak jelas. 3 hal yang nggak jelas. Apa yang pertama? Potensi hidupnya nggak jelas, betul kan? Kemudian yang kedua, potensi cacatnya. Sempurna badannya. Yang ketiga, jenis kelaminnya. Kenapa? Semuanya ini pengaruh di harga. Paham nggak? Yang lebih parah adalah potensi hidup atau mati. Dibeli mati, bangke lah. Jadi bangke. Ya, gimana bangke? Mana bisa? Untuk apa bangkai? Demikian. Bisa dipahami? Ya. Atau cacat dianggap sempurna, tadinya wah ini mantap ini karena induknya mantap, rupanya cacat dia, pincang atau buta bawaan ya. Nah itu pengaruh jelas kepada harga juga. Kemudian begitu juga ya, kalau jual beli janin dalam kandungan ini itu nggak jelas apa jenis kelaminnya, ini yang paling ringan, tapi itu pengaruh kepada harga, betul nggak? Jantan sama betina itu beda harganya. Mana yang lebih mahal? Hah? Mana pedagang hewan ini? Mana yang lebih mahal? Atau pernah jadi panitia kurban? Mana yang lebih mahal? Jantan atau betina? Jantan. Betul jantan. Memang laki-laki lebih mahal ketimbang perempuan. Itu dia. Ya. Ya. Emang kita hewan gitu. Ya enggak juga lah ya. Yang jelas di sisi Allah yang paling tinggi itu yang paling bertakwa gitu kan. Kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum.
Ya, orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Demikian. Baik ya, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jual beli janin dalam kandungan itu haram. Tapi luar biasa memang orang Arab jahiliyah ini dulu ya. Sampai hablul habalah ya. Janinnya janin dijual belikan. Saking apa? Permintaan yang tinggi terhadap hewan itu. Orang Arab itu kalau suka hewan, memang begitu ya, suka hewan. Contohnya adalah unta merah. Mereka suka unta merah karena itu kebanggaan. Ya. Unta merah itu kendaraan yang paling mahal di zaman itu. Kalau naik itu orang kaya. Sultannya Arab Badui kali ya, Arab jahiliyah, unta merah. Kalau sekarang mungkin yang pakai mobil Alphard, nah gitu ya. Itu kalau di jalanan darat. Dan yang semisalnya. Kalau di udara mungkin jet pribadi. Ya. Kalau yang di laut kapal selam kali ya. Kapal selam. Atau kapal pesiar. Ah, gitu dia. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kalau suka dengan hewan sampai begitu, sudah nanti ini saya beli apanya? Janinnya. Janinnya sudah laku. Maka dia bilang, janinnya janin saya beli katanya. Janin dari janinnya nanti itu saya beli lagi katanya. Oh, hebat kali ya. Kenapa? Mungkin saya nggak jual janinnya, karena janinnya ini saya mau ternakkan. Gitu. Terus kalau gitu janinnya janin. Kira-kira gimana? Oh, berarti generasi keberapa itu? Kedua. Gitu kan? Dari hewan ini. Mungkin hewan ini itu gagah perkasa. Karena mungkin kuda yang kuat gitu ya, untuk perang luar biasa. Gitu juga contohnya unta merah gitu kan. Nah, ketika dia tidak dapat peluang untuk membeli janinnya, karena dia nggak jual janin si pemiliknya. Kenapa nggak jual janin? Karena dia mau kembangkan. Maka diambil peluang untuk membeli janinnya janin tadi. Ah, gimana kalau janinnya janin? Oh, oke lah. Ya karena saya pengen janinnya ini kan. Atau sudah laku janinnya. Akhirnya apa? Janinnya janin. Luar biasa. Terus sama siapa belinya? Itu sama yang beli janin itu. Jadi dia yang jual janin si janin tadi. Luar biasa seperti itu. Parah kali enggak? Itu menunjukkan rusaknya model orang dulu. Ya, zaman jahiliyah itu rusaknya begitu. Sampai hal-hal yang potensi bertikai ini mereka terbuka bagi mereka. Paham enggak? Nah, begitu. Mereka itu kan makanya kita katakan ya, di antara kemunduran dan keterbelakangan zaman jahiliyah itu dari sisi keamanan adalah mereka itu suka bertikai. Permasalahan yang ini, yang antar suku, ini dia bisa bawa kepada suku-suku yang lain dengan menggalang kekuatan untuk berpihak kepada dia. Begitu. Dan itu kalau sudah terjadi pembunuhan, itu akan turun-temurun. Begitu modelnya. Datang Islam habis ini semua. Nggak ada lagi model-model begitu. Nah, lucunya lagi yang seperti ini, sampai jual beli yang bisa memberikan potensi pertikaian itu ada di tempat mereka. Ya, di zaman mereka itu ada. Islam sudah tutup, ini nggak ada. Haram yang begitu, paham nggak? Baik, bai'u hablil habarah. Dalilnya adalah Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana ahlul jahiliyati yatabaya'una lahmal jazuri ila hablil habalah. Wa hablul habalati an tuntija an-naqatu summa tahmilul lati nutijat fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika. Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, dahulu orang-orang jahiliyah mereka berjual beli daging hewan itu sampai kepada hablul habalahnya. Ya. Apa itu hablul habalah? Yaitu seekor unta
akan melahirkan. Kemudian yang akan dilahirkan itu nanti akan hamil lagi. Coba itu kayak gitu. Paham maksudnya? Seekor unta itu akan melahirkan. Berarti sedang hamil. Nanti ya yang dilahirkan itu hamil lagi. Ah itu yang mau dibeli. Paham nggak? Jadi cucunya yang ini, nah gitu, cucunya ini. Gitu ya. Berarti generasi kedua gitu kan? Maka Rasulullah melarang mereka dari hal seperti itu. Sampai sebegitu-begitu ya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Baik. Ya. Inilah bentuk jual beli gharar zaman dulu. Ya. Dari sini maka kita tahu ketika Islam melarang hal itu menunjukkan Islam tidak suka perselisihan. Paham nggak? Tidak suka pertikaian, apalagi sesama muslim, saudara. Nggak ada itu musuh bebuyutan. Buyut aja yang musuh nggak apa-apa, bermusuhan mereka sampai kita nggak usah lagi, gitu, paham nggak? Bebuyutan, ya, makanya pakai bebuyutan. Buyut ke buyut, itu terus begitu. Nggak ada musuh bebuyutan, tidak ada. Jadi kalau ada pertikaian, itu selesai di 3 hari saja, paham nggak? Haram itu lebih dari 3 hari. Itu pun karena ada sebab, ya. Apakah sebabnya dizolimi, apakah sebabnya mendolimi? Akan ada orang kan kalau udah dia mendolimi pun kadang karena apa namanya sikap kedolimannya itu mendorong dia untuk memusuhi orang yang didoliminya. Ada juga begitu. Begitu juga biasanya orang yang didolimi juga demikian, nggak akan memaafkan sehingga ini musuh bebuyutan seterusnya. Dan dibawa orang-orang yang bersama dia untuk berpihak kepada dia. Keluarganya kah, anak istri atau apa pasangan hidupnya dan seterusnya. Ini nggak boleh. Harus selesai di 3 hari. Apapun ceritanya. Mau cerita apa? Cerita aja dulu. Tapi 3 hari selesai gitu ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? Ya, la yahillu limuslihim an yahjura akhahu fawqa salasati ayyamin. Dalam riwayat yang lain fauqa salasil layalin. Sama aja maknanya. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Dalam riwayat yang lain 3 malam. Maksudnya 3 hari 3 malam. 3 kali 24 jam. Tidak boleh. Cukup 3 hari saja sudah. Jadi marah itu cuma 3 hari 3 malam. Sudah selesai. Habis itu damai. Jangan SKT-SKT-an. Tahu SKT kan? Itu SKT apa? Teh, susu telur. Hah? Orang Medan yang mana nih? Orang Medan bukan? Asli Medan? Oh enggak. Jadi enggak tahu SKT ya? Ya, apa SKT? Sukut, nah gitu ya. SKT, SKT, sukut, nah, tenang, diem-dieman gitu ya, itu bahasa Arab juga itu. Diem-dieman gitu ya, mungkin ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas, ya itu artinya tengkar, boikot, hajar, nah, begitu kalau bahasa Arabnya al-hajru, diem-dieman, dibiarkan gitu. Tidak boleh. 3 hari. Habis itu temenan. Ya. Balik. Makanya Rasulullah pun menyebutkan yang paling baik di antara mereka, yang paling afdol, yang paling baik di antara mereka adalah yang memulai salam. An yabda bis salam, yang memulai salam kepada saudaranya. Begitu. Enggak ada lagi setelah itu pertikaian. Begitu. Cukup 3 hari saja. Ya. Jadi di awal pertikaian boleh, bukan boleh lah ya, maklum, namanya juga bisa beda pendapat gitu ya. Tapi menata hatinya 3 hari. Yang berantakan tadi hatinya ditata balik gitu kan, supaya bisa menghadapi saudaranya. Habis itu 3 hari sudah. Ustadz, nata hatinya enak, ketemu dia berantakan lagi. Nengok mukanya mau muntah katanya, aduh. Kenapa?
hakku belum dikembalikan. Nah, sebenarnya bisa untuk ketemu dia, orang yang seperti itu. Tapi kalau nggak memaafkan kan nggak masalah, gitu ya. Berinteraksi dengan orang itu pun bisa. Kalau nggak dimaafkan, silahkan dibawa nanti ke akhirat di sisi Allah. Tapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah memaafkannya, begitu. Baik ya. Jadi gharar itu diharamkan karena alasan pertikaian. Dan pertikaian itu diharamkan. Paham ya? Nah, disinilah dia ada ungkapan kaidah begini. Ya. Al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Ya. Sarana itu dia memiliki hukum dari tujuannya. Memiliki hukum tujuannya. Mana dalam kasus yang kita tanya ini, mana sarana, mana dia tujuan? Yang dituju yang diharamkan adalah persengketaan perselisihan. Itu diharamkan. Sarana yang bisa yang bisa mengarah kepada hal tersebut, itu diantaranya adalah gharar. Maka gharar pun diharamkan. Nah, seperti itu. Jadi siapa saja yang melakukan ya model jual beli gharar, baik itu jual beli jasa, layanan, ya, ataupun barang dengan adanya gharar dan ini menyebabkan pertikaian setelah itu, maka mereka yang melakukan jual beli seperti ini dosa. Taubat kepada Allah. Apakah ada layanan jual beli jasa yang dia itu menimbulkan perselisihan? Oh, ada. Ya. Apa contohnya? Jual beli jasa sewa rumah. Itu kan sewa rumah ya. Contohnya ya, ghararnya adalah pada waktu, nggak ditentukan waktu. Gawat nggak itu? Setahun sekian katanya. Oh baik, setahun berapa? 8 juta. Baik, dikasih uang 10 juta. Baik, saya terima. Bingung ini, kok 10 juta? Tapi orang yang punya rumah senang dia dapat 10 juta. Tadi padahal akadnya kan 1 tahun 8 juta, ini 10 juta. Nggak dijelaskan juga berapa lama waktunya. Ini maksudnya apakah nanti masuk mau tahun kedua atau gimana, kan gitu ya. Nah, diam-diaman aja. Yang satu diamin karena dapat kelebihan 2 juta. Dia diam aja. Yang satu juga diam, ini jangan-jangan bisa 2 tahun, kan gitu kan. Akhirnya apa? Udah dijalani aja gitu. Di akhir biasanya tengkar. Paham nggak itu? Pasti di akhir tengkar. Apalagi mengingatkan yang masa dulu, udah ini sudah di tahun akhir itu kan. Tahun lagi berikutnya. Datang yang satu di akhir tahun, bang, uang sewanya. Loh, kok uang sewanya? Kan sudah dibayar. Memang dibayar kapan? Berapa itu kemarin itu? Di awal tahun. 10. Ya kan 10. Gitu. Maksudnya gimana? Itu 2 tahun kan? Loh, siapa bilang 2 tahun? Maksudnya dia mau nawar, tapi ngasih 10 juta gitu. Oh, saya kira kamu ini apa? Kamu ini mau ngelebihkan untuk saya 2 jutanya. Bingung kan jadinya kan? Ayo, tengkar itu tengkar itu. Nggak enakan, ngomongnya udah kasar, kan gitu ya. Itu akhirnya tengkar begitu. Coba kalau jelas di awal. Gitu juga contohnya, ya, dalam akad konstruksi bangunan, nggak dijelaskan dia bentuk akadnya apa, apakah hariankah, apakah dia model borongan dengan harian beda nggak harga?
Beda, nggak ditentukan. Nah, ini bikin gaduh, tengkar, dan itu terjadi, paham nggak? Nah, gitu. Jadi mereka-mereka yang terlibat di situ itu dosa tuh mereka, jatuh kepada dosa. Kenapa nggak memperjelas akad? Akhirnya bertikai, bertengkar. Baik. Nah, ini contoh kita sebutkan. Nah, insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Masih bahas ya jual beli gharar. Oleh karenanya ini part pertama, bagian pertama penjelasannya. Sebenarnya yang lalu udah bagian yang pertama, cuma judulnya beda yang tersebar ya. Gak apa-apa, ini part yang pertama, nanti insya Allah part yang kedua kita akan lanjutkan ya. Insya Allah Ta'ala. Ya silahkan. Kita buka sesi soal jawab, bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apakah lelang termasuk gharar, Ustaz? Terus yang kedua, jika kita memboikot saudara kita lebih dari 3 hari itu hukumnya apa ya Ustaz? Misalnya kita ini dizolimi, hukumnya dan kira-kira solusinya apa itu ya Ustaz? Udah itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik, ada 2 pertanyaan. Istrinya berapa? 1, udah nikah berarti ya. Kok berani nanya 2? Baik ya, jual beli lelang. Apa hukum jual beli lelang? Jual beli lelang itu dibolehkan, asalkan terpenuhi syarat-syarat yang lainnya. Contoh syarat-syarat yang lainnya adalah ya syarat-syarat jual beli. Kita pernah bahas di awal pembahasan ini ya. Syarat-syarat jual beli seperti barang itu dimiliki, barang itu jelas, nah begitu ya, tidak ada gharornya, tidak ada ribanya, demikian ya. Baik ya, jadi jual beli lelang insyaallah taala ya, ini adalah insyaallah dibolehkan. Dengan tentunya terpenuhi syarat-syarat keabsahan jual beli. Adapun terkait dengan peralihan dari dari satu calon pembeli kepada calon pembeli yang lain, nah itu bukan merupakan bentuk kedzaliman dan bukan juga bentuk yang terlarang. Lelang ini dalam istilah fikih muamalah disebut dengan ya muzayadah. Muzayadah, demikian. Jadi muzayadah dari kata ziyadah, tambahan. Jadi muzayadah itu saling menambahkan nilai harga, demikian ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah melakukan hal ini, ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud dalam kitab sunannya, Tirmidzi juga demikian, ya. Walaupun sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis ini, ya. Bunyi hadisnya seperti ini, ya.
Ketika ada seorang sahabat Ansar yang mengeluhkan dia tidak punya uang, lalu Nabi ya menanyakan kepadanya tentang apakah ada barangnya, lalu orang ini mengambil barang yang dimiliki berupa pelana dan gelas yang dimilikinya. Lalu Nabi mengatakan, "Man yashtari hadza?" Siapa yang mau beli barang ini? Maka ada yang lain mengatakan, "Ana akhidhuhuma bidirhamin." Ya, saya ambil dua barang itu dengan harga 1 dirham. Lalu Nabi mengatakan, "Man yazidu ala dirhamin?" Siapa yang mau ya menambahkan di atas 1 dirham ini diarahkan kepada pihak yang lain. Artinya ketika Rasulullah beralih ya, beralih dari satu orang yang menawar dengan 1 dirham, dua barang tersebut beralih kepada pihak lain, nah itu bentuk lelang, paham ya? Nah itu boleh. Demikian. Baik ya. Namun para sebagian ulama mendoifkan ya, mendoifkan hadis tersebut. Namun para ulama ya mengamalkan bentuk jual beli seperti ini. Wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi lam yarau ba'san bi bai'i man yazidu fil ghanaimi wal mawaris. Ya. Imam Tirmidzi mengatakan ya, mengamalkan hal seperti ini itu berlaku menurut sebahagian ulama. Mereka memandang tidak mengapa jual beli orang yang menambahkan pada hewan pada ghanaim, yaitu ghanimah dan harta-harta warisan, demikian. Baik, jadi boleh insya Allah. Itu yang pertama ya, tentang jual beli lelang, demikian. Yang menurut penanya itu kira-kira apa yang membuat meragukan itu halal atau haramnya? Menjual belikan di atas jual beli orang lain gitu. Itunya yang jadi sisi haramnya. Atau mempertanyakannya. Oh, gitunya. Ya, kalau dari leasing, nah ini tentunya butuh rincian. Tapi insya Allah Ta'ala, kalau dari leasing itu kan sebenarnya kan barang lelangan dari leasing ya. Itu kan semuanya sudah ditarik dari pemiliknya. Disebabkan karena ada hutang, betul nggak? Sebabnya karena ada hutang kan? Dan hutang tak terbayar kan? Nah tinggal begini saja, kalaulah nilai barang yang ditarik itu lebih besar dari nilai hutang, maka tentunya dalam hal ini pihak yang menyita dan menarik barang itu jadinya apa? Zalim, paham ya? Nah seperti itu. Tapi kebanyakannya nggak seperti itu. Biasanya nilai hutang lebih besar daripada nilai barang. Sehingga tentunya ketika ditarik lalu dijual itu adalah memang karena hutang yang belum dibayar. Wallahu a'lam, kalau saya pribadi condong boleh untuk membeli dan leasing, dan itu bukan bentuk riba insyaallah taala, bukan bentuk riba. Dan juga bukan bentuk tolong menolong di atas riba. Karena tidak ada riba di situ. Ya. Baik, silakan. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi? Yang kedua Ustadz, terkait yang memboikot saudara kita melebihi dari 3 hari. Karena baik, misalnya ada pertengkaran masalah, kita dizolimi. Itu gimana? Karena baik, terkait dengan memboikot saudaranya lebih dari 3 hari karena dizolimi, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ya. Tidak boleh karena urusan dunia, kemudian mereka bertikai lebih daripada 3 hari. Tidak halal kata Rasulullah. La yahillu limuslimin an yahjura akhahu fauqa salasati ayamin, ayamin. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Haram, nggak boleh. Tidak halal itu artinya haram. Walaupun dizalimi, ya tetap nggak boleh. Baik,
Ini ada pertanyaan, bismillah Ustaz, izin tanya, untuk pembayaran COD apakah termasuk gharar? COD gharar. Pertanyaannya, harganya jelas? Jelas. Barangnya jelas? Yang nggak jelas orangnya ya. Ya kan nggak mesti orang yang jelas kan, yang penting kan barangnya. Barangnya jelas. Harganya jelas. Sudah, kemudian serah terimanya jelas. Di mana gharornya? Kalau ada cacat di sini maka ada khiyar aib namanya. Nah, nanti di situ berlaku khiyar aib. Paham tidak? Karena pun kalau bisa jadi memang ya sebenarnya begini, terjadinya jual beli COD itu kan COD berarti kan barang diserahkan ketika dibawa ketemu sama si pembeli dan ketika itu dibayar. Betul kan? Berarti terjadinya akad ketika itu di situ. Ketika barang dibuka ternyata tidak sesuai, maka pembeli boleh membatalkan jual beli karena barang tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Jadi COD itu sebenarnya adalah pesan barang, gitu sampai baru terjadi akadnya. Paham tidak? Jadi tidak ada gharar di situ. Pertanyaannya, boleh nggak kalau barangnya nggak sesuai itu dibatalkan? Boleh kan? Jadi di mana ghararnya? Gimana? Boleh kan? Di mana gharornya? Ada masalah dengan COD? Enggak ada, insya Allah. Karena terjadinya akad jual beli itu ya ketika barang itu datang. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah masuk waktu? Baik, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Terkait dengan COD ini, ya, kalau seandainya ada temuan-temuan berikutnya, hal-hal yang membuat dia haram, nanti saya ralat ya. Tapi saat ini sependek lah lebih tepat ya, sependek apa yang saya lihat, walaupun saya sendiri, saya pribadi, saya nggak pernah kayak beli COD ya kayaknya ya. Kalau istri mungkin pernah, kalau saya yang nggak pernah gitu maksudnya. Karena saya nggak pesan-pesan gitu ya. Nah jadi saya belum tahu mungkin ya. Tapi secara sekilas yang saya lihat, insya Allah seperti itu jawabannya. Nanti kalau ada temuan-temuan baru yang membuat dia haram, maka akan saya rubah, saya ralat jawaban dari pertanyaan ini. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.